Iran memberikan peringatan tegas kepada Amerika Serikat bahwa negaranya akan membalas secara tegas dan proporsional setiap agresi yang menyerangnya. Iran juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi serangan. Peringatan tegas itu disampaikan oleh perwakilan tetap Iran untuk PBB dilansir dari Anadolu pada Jumat 20 Februari. Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Kepresidenan Dewan Keamanan PBB. Dalam surat itu, Iran menegaskan bahwa negaranya berulang kali menyatakan tidak mencari perang. Iran juga berulang kali menyatakan tidak akan memulai perang apapun. Namun, jika Iran menjadi sasaran perang, maka negara tersebut bakal menanggapi secara tegas dan proporsional. Tanggapan tersebut dianggap sebagai hak Iran untuk membela diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Melalui surat itu, Iran juga mengungkap bahwa seluruh pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan akan menjadi target yang sah. Iran juga meminta PBB untuk segera mengambil tindakan tegas, sebab Iran menilai ancaman Amerika Serikat sebagai hal yang serius dan membawa resiko nyata agresi militer. Iran juga menilai ancaman Amerika Serikat berpotensi membawa dampak besar bagi stabilitas kawasan dan perdamaian internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera mencapai kesepakatan terkait program nuklir. Trump memberikan tenggat waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan tersebut. Jika tidak, maka Amerika Serikat kemungkinan bakal melakukan serangan besar di Timur Tengah. Ancaman itu disampaikan Trump dilansir dari Al Jazeera pada Jumat 20 Februari. Ia menyebut negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri ketegangan sebelumnya berjalan dengan baik. Namun Iran belum membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait program nuklir tersebut. Trump mengatakan Iran harus membuat kesepakatan mengenai program nuklirnya, jika tidak maka bakal terjadi hal-hal yang sangat buruk. Trump kemudian menyinggung serangan udara Amerika Serikat pada Juni lalu yang menurutnya melalui serangan tersebut fasilitas nuklir hancur. Presiden Amerika Serikat itu mengatakan jika Iran tidak mengambil kesepakatan, maka negaranya mungkin bakal melangkah lebih jauh atau mungkin tidak. Ia kemudian memberikan tenggat waktu 10-15 hari kepada Iran. Meski demikian, ia tidak merinci langkah yang akan diambil selain memperingatkan bahwa hal-hal sangat buruk bakal terjadi. Media asing menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang mendukung penuh Board of Peace, badan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut media tersebut, keikutsertaan Indonesia dengan BOP hingga menyatakan siap mengirim 8.000 tentara untuk menjadi pasukan perdamaian di Gaza menarik. Sebab negara tetangga Indonesia memilih untuk menjauh dari badan tersebut. Media asing yang menyoroti sikap Presiden Prabowo itu adalah foreignpolicy.com. Majalah berita internasional asal Amerika Serikat itu penasaran dengan sikap Indonesia yang mendukung penuh BOP. Bahkan Indonesia telah menyiapkan 8.000 tentara yang bakal menjadi pasukan perdamaian di Gaza. Sementara Malaysia, Singapura, dan Thailand justru mengambil sikap menjauh dari BOP. Menurut media tersebut, Prabowo ingin membangun citra Indonesia di panggung dunia. Prabowo melihat misi perdamaian sebagai jalan menuju citra tersebut. Foreign Policy menuliskan keinginan Prabowo untuk mengambil hati Trump dengan membuat kesepakatan dagang mungkin menjadi alasan lain. Media tersebut menilai langkah Prabowo mendukung penuh BOP mengandung resiko politik yang besar, sebab sikap tersebut berpotensi merusak tradisi diplomasi non-blok Indonesia. Selain itu, Prabowo berpotensi dikritik karena bersikap lunak terhadap Israel. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. President Tokayev of Kazakhstan, thank you very much. What a country that is. It's
wonderful country and a rich country, in case anybody has any question. We have some very rich people here today. President Osmani of Kosovo. President, thank you very much. Great job you're doing, too. Thank you very much. Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great general, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement? I said 25 million lives, could have been much more, actually. But it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. But I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.